Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Kami dari kelompok 2 kelas 6H, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengembangan bahan ajar. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Baik, anggota kelompok yang pertama yaitu Nirai Sri Mertaningsih, NIM 20110310002 dengan nomor absen 1. Kemudian I Gusti Ayudiantari Pratnya Dewi, NIM 20110310011 dengan nomor absen 2. Selanjutnya ada Komang Surya Astiti dengan NIM 20110310029 nomor absen 5. Dan yang terakhir ada Niluh Putu Indah Maharani, NIM 20110310044 nomor absen 8. Kami dari kelompok 2 kelas 6H pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar bahan ajar. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Pengertian bahan ajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut National Center for Competency Based Training yang mengungkapkan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian menurut Prastowo pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi belajar, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Maka, dari beberapa pengertian bahan ajar menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan, baik itu informasi, alat maupun teks, yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada karakteristik bahan ajar. Sesuai dengan penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Guruan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003, bahan ajar memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu ada self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan dirinya sendiri dengan bahan ajar yang telah dikembangkan. Kemudian yang kedua ada self-contained. Self-contained yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Jadi sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga yaitu ada stand alone atau berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lainnya, sehingga bahan ajar dapat digunakan sendiri tanpa bergantung dengan bahan ajar lainnya. Kemudian yang keempat ada adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima yaitu user friendly, yaitu setiap instruksi atau paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginannya. Jadi dapat dijelaskan bahwa karakteristik bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena bahan ajar sebagai buku pendidikan yang memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Dengan bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa dan guru, maka diharapkan program pembelajaran dapat dilaksanakan lebih teratur karena guru bertugas sebagai pelaksana pendidikan dan memperoleh pedoman materi pembelajaran yang jelas.
Kemudian yang ketiga yaitu ada peran bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, bahan ajar ini sangat penting bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar akan sulit bagi guru dan siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada peranan bahan ajar bagi guru. Yang pertama yaitu dapat menghemat waktu guru dalam mengajar. Dengan adanya bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuk, waktu mengajar guru dapat dipersingkat. Kemudian yang kedua, mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang dimana dengan adanya bahan ajar, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi lebih berfungsi sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Yang dimana dengan adanya bahan ajar, guru akan mempunyai waktu yang lebih leluasa untuk mengelola proses pembelajaran, sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada peran bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Artinya, dengan adanya siswa diberi kesempatan untuk menentukan sendiri kapan dan di mana ia mau belajar, dan tidak hanya belajar di dalam kelas saja. Yang kedua yaitu ada siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Artinya, siswa dapat menentukan caranya sendiri dalam belajar. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri. Artinya, dengan bahan ajar yang dipelajarinya sendiri, kapan dan dimanapun, siswa sedikit demi sedikit akan terbiasa untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam belajar. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk sadar akan kewajibannya sebagai seorang siswa, yaitu pandai mengelola waktu sehingga semua materi pelajaran dapat dikuasai sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga ada peran bahan ajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, yaitu sebagai bahan yang tak terpisahkan atau pelengkap dari buku utama. Dan yang kedua yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran individual, yaitu sebagai bahan utama dan sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis bahan ajar. Menurut Prastowo 2013, jenis-jenis bahan ajar dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuk, cara kerja, dan sifat. Yang pertama menurut bentuk bahan ajar. Berdasarkan bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu bahan ajar cetak, yaitu bahan ajar dalam bentuk kertas yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau menyampaikan informasi. Contohnya itu seperti buku, handout, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah bahan ajar dengan audio. Bahan ajar dengan audio adalah bahan ajar yang dapat dimainkan atau didengar yang pemanfaatannya menggunakan sinyal radio langsung. Contohnya yaitu seperti radio, kaset, compact disc, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, yaitu bahan ajar yang mengkombinasikan sinyal audio dengan gambar yang bergerak. Contohnya itu seperti video dan film. Selanjutnya yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengkombinasikan 2 atau lebih audio, yaitu seperti teks, grafik, gambar. Yang kedua yaitu bahan ajar menurut cara kerja. Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dibedakan menjadi 5, yaitu bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan adalah bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya sehingga siswa bisa langsung mempergunakannya. Contohnya itu seperti foto, diagram, model, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang memerlukan proyektor dalam penggunaannya sehingga dapat dipelajari siswa secara langsung. Contohnya itu ada slide,
HOAP dan proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam dan penggunaannya memerlukan alat media perekam seperti CD, DVD, multiplayer, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari bahan ajar audio itu ada kaset, CD, flash disk, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada bahan ajar video, yaitu bahan ajar yang penggunaannya membutuhkan alat pemutar yang biasanya berbentuk video tape player atau VCD atau juga DVD. Nah, contohnya itu adalah video, film, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah bahan ajar media atau komputer, yaitu bahan ajar yang membutuhkan komputer untuk menampilkan isinya. Nah, contohnya itu seperti Computer Mediated Instruction atau CMI dan Hypermedia. Yang ketiga yaitu bahan ajar menurut sifat. Nah, bahan ajar menurut sifat dibedakan menjadi 4, yaitu bahan ajar berbasis cetak. Bahan ajar berbasis cetak itu contohnya seperti buku, modul, lembar kerja siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahan ajar berbasis teknologi. Nah, bahan ajar berbasis teknologi yaitu kategori audio, siaran radio, slide, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan ajar untuk praktik atau proyek. Nah, contohnya itu seperti kit sains, lembaran observasi, lembaran wawancara, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu bahan ajar dalam keperluan interaksi manusia jarak jauh. Nah, contohnya itu kita dapat menggunakan telepon atau handphone, bisa juga menggunakan panggilan video, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada hubungan antara alat peraga dengan bahan ajar. Nah, kata alat peraga diperoleh dari dua kata yaitu alat dan peraga. Kata utamanya adalah peraga yang artinya bertugas atau meragakan, atau bisa juga membuat bentuk atau raga atau bentuk fisik. Dari suatu pengertian yang dijelaskan, bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual, atau bisa juga dengan audiovisual. Nah, contoh alat peraga untuk meragakan binatang yang bisa digunakan itu seperti binatangnya itu sendiri atau patung dari binatang itu, bisa juga menggunakan gambarnya. Alat peraga dapat dimasukkan sebagai bahan ajar apabila alat peraga tersebut merupakan desain materi pelajaran yang diperuntukkan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran klasikal, guru menggunakan alat peraga yang berisi materi yang akan dijelaskan dalam pembelajaran. Jadi, hubungan alat peraga dengan bahan ajar yang digunakan guru tersebut memang berbentuk desain atau rancangan materi yang akan disajikan atau dijelaskan guru, sehingga sangat membantu dan dalam meragakan pengertian materi dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya akan membahas hubungan media pembelajaran antara sumber belajar, yang dimana media pembelajaran merupakan peralatan fisik untuk menyajikan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian sumber belajar merupakan berbagai sumber, data, metode, orang, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang akan digunakan peserta didik demi memudahkan pelajaran. Peran media dan sumber belajar adalah sebagai alat pembelajaran yang memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sehingga dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan bagian tak terpisah dari sumber belajar. Menurut Wina Sanjaya, dapat beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi komunikatif, yaitu media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. Yang kedua,
fungsi motivasi, yang dimana dapat memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan, yang dimana dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan mencipta. Yang keempat yaitu fungsi penyamaan persepsi, yang dimana dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu fungsi individualitas, yaitu siswa yang berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa, maka media pembelajaran dapat melayani setiap kebutuhan setiap individu yang memiliki minat gaya belajar yang berbeda. Kemudian ada manfaat media pembelajaran. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru harus dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Menurut Nasution, manfaat pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua yaitu bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Kemudian yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Adapun jenis-jenis media pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama media audio, yang dimana macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk mengalirkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya media seperti radio, recorder, telepon, dan bahasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu media visual. Macam-macam media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis pembelajaran visual menampilkan materi dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Kemudian yang ketiga yaitu media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Contohnya YouTube video pembelajaran dan TV. Kemudian yang keempat yaitu media serbaneka. Macam-macam media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau lokasi lainnya, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya, media pembelajaran serbaneka diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi. Kemudian yang kelima yaitu gambar fotografi, yang dimana pada gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Kemudian yang keenam, peta dan bola dunia, di mana macam-macam media pembelajaran berikutnya adalah peta dan globe. Ini berfungsi menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah susunan bahan yang berasal dari sumber-sumber belajar dan disusun secara sistematis.
Selain itu, materi bahan ajar disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Terdapat berbagai macam jenis bahan ajar, salah satunya adalah bahan ajar cetak yang meliputi modul, buku ajar, LKS, di mana karakteristik dari masing-masing bahan ajar tersebut pun berbeda-beda. Kemudian ada media pembelajaran yang menempati komponen penting dalam sistem pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran terdapat pesan-pesan yang harus dikomunikasikan. Media pembelajaran bukan hanya dapat menjadi alat bantu dalam pembelajaran, juga dapat menstimulus pemahaman serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, manfaat media bukan hanya bagi peserta didik saja, tetapi bagi pengajar serta proses pembelajaran yang akan nantinya membuat proses pembelajaran tersebut menjadi lebih efektif dan beraneka ragam. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi terdapat kekurangan. Untuk itu, kami tutup dengan kalimat santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.